Bab 442, Dueling Fei muncul secara langsung. Aku bahkan mendengar bahwa banyak dari 100 Starry Sky Dao Polarity Superstar Top bisa mencapai tahap Nas Chen Soul tahun yang lalu. Tetapi telah menekan diri mereka sendiri sehingga mereka dapat bergabung dengan ekspedisi berburu jiwa ini. Berseri-seri dengan gembira, Su Baochai terus menjelaskan semua yang dia pelajari. Semakin Bai Xiaochun mendengar, semakin suram ekspresinya. Pada akhirnya, dia merasa sangat bertentangan tentang seluruh persidangan dengan api. Akhirnya, dia membuat keputusan. Aku pasti tidak bisa pergi, pikirnya. Benar-benar tidak. Tiba-tiba, wajah Su Baochai bersinar seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Terlihat kaget dan tidak percaya diri, dia berkata, "Oh benar, ada hal lain yang pasti tidak kamu ketahui, Patriark Junior, sesuatu yang besar. Surga, bahkan aku belum pernah mendengar bisikan tentang ini. Hanya setelah berita persidangan mulai menyebar, aku mengetahui hal itu. Junior Patriark, apakah kamu tahu bahwa Starry Sky Dao Polarity Sect jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan?" Betul, apa yang kamu lihat di sekitar kita di sini bukan keseluruhan dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Ada bagian lain dari sekte yang terletak di dalam tembok besar. Bahkan Su Baochai masih terguncang dari berita mengejutkan ini, meskipun telah mendengarnya beberapa waktu lalu. Tembok besar, kata Bai Xiaochun, ekspresi kaget muncul di wajahnya. 4 bagian tembok besar pada akhirnya terhubung, menciptakan lingkaran besar yang melindungi Laut Heavenspan, dan semua sekte juga. Segala sesuatu di luar tembok besar adalah Will Lens sejati. Menurut apa yang aku dengar, setiap orang yang mengambil bagian dalam ekspedisi pencarian jiwa harus benar-benar pergi keluar tembok besar, lebih dari 1 kali. Ketika dia berbicara, dan menyatukan semua bit informasi yang dia miliki mengetahui, ekspresi Su Baochai perlahan berubah ketika dia menyadari bahwa, jelas. Tembok besar ini memisahkan 2 kekuatan yang berlawanan. Suaranya berangsur-angsur memudar, dan pupilnya mengerut. Kamu mengerti sekarang, bukan? Bai Xiaochun berkata, sedikit cemberut ketika dia melihat ke Su Baochai. Tidak mungkin seperti itu, kan? Kata Su Baochai pelan. Mungkin area di luar tembok besar benar-benar berbahaya. Itu sebabnya mereka membangunnya, untuk menghindari bahaya. Atau mungkin untuk menjaga agar semua jiwa tidak masuk ke dalam. Su Baochai semakin merasa seperti ada sesuatu yang misterius terjadi, dan dia menggigil, hampir seperti reaksi naluriah untuk menyatukan beberapa teka-teki. Tidak berani memikirkan masalah ini terlalu dalam, Su Baochai pergi dengan sedikit linglung. Adapun Bai Xiaochun, dia cemberut di ambang air mata. Berdasarkan sensasi bahaya yang dia rasakan, dia tahu bahwa dia harus memikirkan cara untuk memastikan dia tidak melanjutkan ekspedisi berburu jiwa. Namun, sebelum dia bisa, perintah dari pemimpin sekte dan para penguasa puncak menyebar ke semua murid. Semua Starry Sky Dao Polarity Superstars di 1000 teratas diperlukan untuk bergabung dengan ekspedisi berburu jiwa. Itu akan berlangsung selama 10 tahun, selama waktu itu kamu harus pergi keluar tembok besar setidaknya 3 kali. Setelah 10 tahun berlalu, kamu dapat kembali ke markas sekte. Hampir segera, Bai Xiaochun dipenuhi dengan firasat. Aku selesai, terangnya, kaput. Bagaimanapun, ini bukan sekte penangkal sungai, di mana dia telah begitu banyak bergoyang dengan para patriark. Dia baru saja mencapai bagian ungu pelangi, dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Sejauh yang dia tahu, dia tidak punya pilihan. Misi ini akan terlalu berbahaya. Yang disebut tembok besar langit berbintang Dao Polaritas Sekte jelas ada untuk mencegah, bukan hanya jiwa, tetapi pengkhianat. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke Gua Abadi Chen Manyao untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan jawaban. Chen Manyao sama sekali tidak terkejut melihatnya. Setelah mengundang dia ke dalam, mereka duduk, dan senyum misterius muncul di wajahnya. Bai Xiaochun berdeham dan berkata, jadi, Manyao, apa menurutmu aku memperlakukanmu dengan baik di sekte polaritas langit berbintang langit Dao? Kamu masih belum memenuhi satu janji itu sejak awal. Chen Manyao menutupi mulutnya dan tertawa kecil. Dia cantik sekali, tetapi setiap kali dia tertawa atau tersenyum, dia tampak lebih menarik. Jangan khawatir, Patriark Junior. Bahkan di Will Lens di luar tembok besar, kamu akan aman selama kamu berhati-hati. Selanjutnya, perjalanan ini pasti akan menjadi peluang untuk keberuntungan. Kamu tak pernah tahu, kamu bahkan mungkin berakhir dengan jiwa dewa. Meskipun, jika kamu benar-benar khawatir, kamu selalu dapat bergabung dengan pihak kami.
Bai Xiaochun menghela nafas, menghindari topik yang dibicarakannya, katanya. Ah, ayolah, berapa banyak jiwa dewa yang ada di dunia? Setelah bertahun-tahun yang telah berlalu, pasti semua yang ada telah ditemukan. Ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu mengerti sepenuhnya, Patriark Junior. Wildlands itu spesial. Underworld River di sana berisi sejumlah besar jiwa. Sepanjang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlalu sejak alam Heavenspan muncul, semua jiwa yang telah mati berakhir di sungai itu, dan membangun di Wildlands. Bahkan jika ada lebih sedikit jiwa dewa daripada yang ada, masih akan ada beberapa. Mereka bertambah, gumamnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Aku tidak tahu detailnya, dan sebenarnya, aku bahkan tidak tahu mengapa itu terjadi seperti itu. Tapi yang aku tahu adalah bahwa Wildlands telah membangun jiwa selama bertahun-tahun. Chen Manyao tampak sangat tulus dalam kata-katanya. Tidak ada energi spiritual di Wildlands, Bai Xiaochun menunjukkan, jadi bagaimana orang-orang di sana berlatih kultivasi. Tidak ada energi spiritual, kata Chen Manyao lembut. Tapi ada banyak jiwa, buru mereka, serap mereka, dan itulah bagaimana kamu bisa berlatih kultivasi. Setelah waktu yang lama berlalu, Chen Manyao sekali lagi mengangkat subjek Bai Xiaochun bergabung dengan Wildlanders. Kali ini, Bai Xiaochun tidak langsung menolak. Dia memikirkannya sebentar, lalu berbalik dan pergi. Saat dia berjalan di sepanjang jalur Sky Quarter Rainbow, dia menghela nafas kiri dan kanan. Intuisinya memberitahunya bahwa ekspedisi pencarian jiwa ini akan sangat berbahaya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk keluar darinya. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Dengan wajah muram, ia terbang kembali ke guanya yang abadi. Sepanjang jalan, beberapa pembudidaya memperhatikannya dan memanggil salam hormat. Namun, dia tidak lagi berminat untuk menikmati perhatian mereka. Malam telah tiba, dan cahaya matahari terbenam yang memantul dari perairan keemasan Laut Heavenspan membuat pemandangan yang cukup indah. Bai Xiaochun memandanginya, lalu menghela nafas, memikirkan bagaimana ia sudah memiliki jiwa dewa. Jika dia benar-benar kehabisan pilihan, dia selalu bisa menemukan tempat yang aman di dalam tembok besar untuk bersembunyi selama 10 tahun, kemudian kembali ke sekte. Menukarnya dengan seperangkat jiwa binatang buas, dan kemudian melangkah ke tahap Naschen Soul. Merasa kasihan pada dirinya sendiri, dan masih bergulat dengan keputusan apa yang harus diambil, dia berjalan ke guanya yang abadi dan bersiap untuk masuk. Namun, sesaat sebelum melangkah masuk, dia berhenti dan melihat ke atas, dan matanya bersinar. Tanpa diduga, seseorang menunggunya di dalam guanya yang abadi. Dia segera memanfaatkan kekuatan basis budidayanya, melambaikan jarinya untuk menyebabkan pintu depan terbuka, mengungkapkan seorang wanita muda, berdiri di sana dengan punggung menghadap kepadanya. Begitu dia melihatnya kembali, sebuah getaran melandanya, dan dia mulai bernapas dengan berat. Kamu, begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, wanita muda itu perlahan-lahan berbalik, mengungkapkan wajah yang mengejutkan Bai Xiaochun hingga ke intinya. Xiaochun, katanya lembut, matanya berkilau. Du Lingfei, katanya, dia sering berpikir tentang bagaimana rasanya melihat Du Lingfei lagi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa itu bukan peristiwa yang mengejutkan seperti yang dia bayangkan. Meskipun itu tiba-tiba muncul begitu saja, jauh di lubuk hatinya, dia sudah lama bersiap untuk reuni mereka. Matanya berkedip dengan emosi yang rumit saat momen hening berlalu. Tiba-tiba, dia berpikir tentang bagaimana penguasa puncak Sky Quarter memperlakukannya, dan bagaimana Feng Yut membawanya di bawah sayapnya. Selama seluruh dia berada di sekte polaritas langit berbintang, selalu tampak seperti seseorang di luar sana, diam-diam mengawasinya. Meskipun dia memiliki berbagai spekulasi, sekarang dia melihat Du Lingfei berdiri di sana, semuanya masuk akal. Ekspresinya kompleks dan dipenuhi dengan melankolis, dia berkata, Xiaochun, aku minta maaf untuk. Apakah itu kamu di sekte aliran darah? Dia memotong, berbicara kata-katanya perlahan dan dengan kekuatan. Iya, jawabnya tanpa ragu sedikit pun. Menatapnya, dia melanjutkan dengan lebih banyak pertanyaan. Apakah kamu semacam agen? Mengapa? Apa yang kamu lakukan di sekte Stream Roh dan sekte aliran darah? Dan apa yang kamu lakukan di sini?